kita telah mempelajari identifikasi awal menggunakan DDTK. Pada kegiatan di kelas, anak akan dikategorikan BSB, BSH, MB, dan BB. Itu pun sudah dijelaskan di paparan sebelumnya. Anak yang berada dalam kategori MB dan BB akan mendapatkan asesmen lanjutan dan intervensi menggunakan program perkembangan otak anak atau disingkat dengan PPOA. Rekan Guru Indonesia, proses persiapan penyusunan rangkaian pembelajaran yang diberi imbuhan dengan urutan pematangan fungsi otak menjadi kebutuhan dalam menghadapi masa perkembangan teknologi yang belum selaras dengan perubahan pola asuh anak usia dini. Dengan memahami pentingnya pematangan fungsi otak untuk tahapan kesiapan belajar, maka perlu dipastikan setiap anak mendapat kesempatan urutan stimulasinya. Anak reguler bisa mendapat aktivitas sama dengan yang ada kelambatan atau hambatan. Kombinasi kegiatan itu mempercepat kemampuan perkembangan. Anak dengan hambatan sebaiknya diarahkan untuk mendapat penambahan jumlah pengulangan, repetisi kegiatan di rumah untuk mengejar kemampuan perkembangan otak di usianya. Rekan Guru Indonesia, dalam kurikulum pendidikan anak usia dini telah disiapkan rangkaian aspek yang akan memberi kesempatan anak untuk mengalami stimulasi dalam proses pematangan kerja otak menuju kesiapan belajarnya. Kepastian anak siap mengelola emosi dan atensi dalam koordinasi gerak pada perilakunya perlu berkembang optimal untuk mendukung otak dipersiapkan memenuhi tugas kognitif kompleks lebih lanjut. Puncak perkembangan anak usia dini berada pada nilai agama dan moral yang didukung dengan kematangan gerak, bahasa, sosial emosi, dan kognitif. Pada nilai agama dapat dilihat pada aspek gerak, yaitu sikap perilaku, religi seperti gerakan sholat, gerakan berdoa. Kemudian pada nilai agama dengan aspek bahasa, yaitu hafalan, artikulasi. Hal ini bisa berupa misalnya hafalan surat-surat pendek atau nyanyian lagu rohani. Nilai agama dengan aspek sosial emosi, yaitu waktu ibadah, length of prayer. Pada nilai agama dengan aspek kognitif, yaitu hafalan urutan ibadah dan hafalan materi. Keterkaitan antara nilai moral dengan gerak terlihat dari attitude, tata krama
spasial. Nilai moral dengan bahasa dapat dilihat dari kalimat kesantunan seperti penggunaan kata permisi, maaf, dan tolong. Sosial emosi dan nilai moral dapat dilihat dari kemampuan mengantri dan etika ketika berada di meja makan. Terakhir, nilai moral dengan aspek kognitif keterkaitannya dapat dilihat dari hierarki keluarga, silsilah keluarga, dan hierarki sosial. Hal-hal tersebut akan menjadi pijakan dalam upaya perkembangan fungsi otak menuju profil pelajar Pancasila. Rekan Guru Indonesia, kenal anak, kenali kematangan fungsi otaknya.